Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, yang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang soal TKB, tes kompetensi dasar untuk seleksi P3K di semua kementerian. Kita akan bahas satu persatu soalnya berikut dengan pembahasan atau kunci jawabannya. Marilah kita mulai dengan berdoa bersama. Oke, soal yang pertama, konsekuensi dan hubungan organis antara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dipisahkan adalah jawabannya adalah C. Yang tidak dapat dipisahkan antara Pancasila dan UUD 1945 adalah unsur tersebut harus saling mengisi dan saling melengkapi. Soal selanjutnya, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara mengandung keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Norma dasar yang harus kita perhatikan dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara adalah jawabannya adalah B. Pembukaan UUD 1945. Soal selanjutnya, Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena memiliki nilai-nilai yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti Pancasila memiliki dimensi. Jawabannya adalah A. Dimensi idealistis. Soal selanjutnya, pembukaan UUD 1945 tidak boleh dirubah oleh siapapun karena jawabannya adalah A. Karena dapat membubarkan negara kita. Soal selanjutnya, berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia telah diratifikasikan dalam bentuk undang-undang. Arti ratifikasi adalah jawabannya adalah pengesahan. Diratifikasi berarti sudah disahkan. Soal selanjutnya, peristiwa 17 Oktober 1952 adalah demonstrasi yang menuntut. Jawabannya adalah A. Pembubaran parlemen. Soal selanjutnya, teori yang mengedepankan kemiskinan negara-negara di dunia ketiga lebih disebabkan oleh struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif. Ini adalah teori jawabannya adalah C. Ini adalah teori ketergantungan. Soal berikutnya, Raucek dan Warren dalam bukunya
Sociology and Introduction beliau menjelaskan bahwa salah satu ciri khas masyarakat desa adalah faktor geografis karena mempunyai arti penting sebagai suatu prinsip terbentuknya organisasi atau asosiasi karena jawabannya adalah A. Berbeda dengan orang kota yang mengelompokkan berdasarkan atas kepentingan, pengelompokan orang desa lebih berdasarkan atas kedaerahan. Soal selanjutnya, eksistensi desa yang bersifat otonom, bebas dari pengaruh dan pengendalian pihak luar, menandakan desa berada dalam salah satu tahap evolusi politik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Elman Service, yaitu tahap jawabannya adalah B. Tribe. Soal selanjutnya, fungsi keluarga merupakan faktor pendukung dari family control. Berikut ini yang termasuk fungsi keluarga kecuali. Ingat, kecuali berarti yang bukan. Jawabannya adalah D, sebagai fungsi komunitas. Soal selanjutnya, yang mempunyai peranan dalam lembaga adat desa-desa di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang mempunyai peranan dalam lembaga adat desa-desa di Indonesia adalah sebagai berikut kecuali. Kecuali D, gotong royong. Soal berikutnya, salah satu alasan petani Huma dikategorikan sebagai komunitas petani. Hal ini karena, salah satu alasan petani Huma dikategorikan sebagai komunitas petani. Hal ini karena jawabannya adalah A, karena menerapkan suatu sistem yang konsisten dalam cocok tanam mereka. Soal berikutnya, modernisasi ternyata mempengaruhi kehidupan masyarakat desa, termasuk gaya hidup perkotaan yang negatif. Dan berikut ini adalah gaya hidup perkotaan yang negatif, kecuali jawabannya adalah C, saling rukun satu sama lain. Kecuali berarti yang bukan. Jawabannya adalah C, saling rukun satu sama lain. Soal selanjutnya, pelayanan yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang bersifat regulatif, antara lain pelayanan yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain. Jawabannya adalah D, kartu tanda penduduk. Soal selanjutnya, mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah tercapai adalah
Saya ulangi, mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah tercapai adalah ya, jawabannya adalah B, pengendalian. Kita masuk soal berikutnya. Ciri pokok hubungan pusat ke daerah dalam agensi model antara lain pemerintah daerah titik. Saya ulangi, ciri pokok hubungan pusat daerah dalam agensi model antara lain pemerintah daerah titik. Ya, jawabannya adalah D, memiliki kewenangan terbatas. Soal selanjutnya. Karakteristik dekonsentrasi dalam bentuk field administration antara lain. Karakter dekonsentrasi dalam bentuk field administration antara lain. Ya, jawabannya adalah D, aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan pengawasan pemerintah pusat. Jadi jawabannya adalah D. Kita masuk soal berikutnya. Urusan-urusan tertentu yang segera dapat diatur dan diurus oleh daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah disebut urusan-urusan tertentu yang segera dapat diatur dan diurus oleh daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah disebut. Ya, jawabannya adalah C, kewenangan pangkal. Soal berikutnya. Organisasi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah organisasi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah ya, jawabannya adalah A, sekretariat daerah. Soal selanjutnya. Jika distribusi penerimaan kepada daerah didasarkan pada atau menurut asal sumber penerimaan, maka model hubungan keuangan pusat dan daerah yang digunakan adalah, saya ulangi, jika distribusi penerimaan kepada daerah didasarkan pada atau menurut asal sumber penerimaan, maka model hubungan keuangan pusat dan daerah yang digunakan adalah ya, jawabannya adalah A, by origin, yang merupakan model hubungan keuangan antara pusat dan daerah berdasarkan asal sumber penerimaan. Soal selanjutnya. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kota atau kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain. Saya ulangi, pajak daerah yang dipungut kabupaten atau kota besar dan kota kecil pada masa berlakunya UUD Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain. Ya, jawabannya adalah A, pajak kendaraan tidak bermotor. Soal berikutnya. Sumber pendanaan daerah yang berdasar dari
pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil disebut sebagai sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dan dana bagi hasil disebut sebagai Ya, jawabannya adalah B, kapasitas fisikal. Kapasitas fisikal ini merupakan dana yang bersumber dari PAD, penghasilan asli daerah, dan dana bagi hasil. Soal selanjutnya, fungsi pokok pemerintah pada tahap anifikasi primitif. Fungsi pokok pemerintah pada tahap unifikasi primitif adalah jawabannya adalah B, mempersatukan rakyat yang belum terikat kuat. Soal berikutnya, hak dalam memilih pendidikan termasuk dalam hak asasi. Hak dalam memilih pendidikan termasuk hak asasi. Jawabannya adalah C, sosial dan kebudayaan. Hak sosial dan kebudayaan ini adalah hak memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin, partai politik telah dipandang bertindak memecah belah persatuan bangsa karena terlalu mementingkan ideologi masing-masing. Salah satu strategi pemerintah Orde Baru dalam mengatasi persoalan tersebut adalah membebaskan rakyat di daerah atau di pedesaan terhadap kegiatan politik dengan memutuskan hubungan mereka dengan partai-partai politik. Strategi ini dikenal dengan jawabannya adalah A, masa mengambang. Ini adalah pembebasan rakyat di pedesaan terhadap kegiatan politik. Kawan-kawan sekalian, itu dulu yang dapat kita bagi pada kesempatan ini. Nanti akan kita lanjut dengan bagian kedua. Silahkan disimak dan diulang-ulang. Semoga melekat dalam ingatan kita. Semoga kita semua diberi kemudahan dan kelancaran mengikuti seleksi P3K. Amin ya rabbal alamin.